250. Keduanya masih saling menatap dengan saling melihat satu sama lain. Shira menghela napasnya dan berlalu dari hadapan Dedi dengan memasuki kamar mandi. Shira menutup pintu kamar mandi dengan bersandar pada pintu kamar mandi dan perlahan turun dengan terduduk yang memeluk tubuhnya. Shira menangis di kamar mandi dengan terisak-isak. Apa Shira menangis karena semua ini terbongkar dan nasibnya yang tidak tahu akan seperti apa? Orang-orang akan tahu aibnya dan dia tidak sanggup untuk memberitahu semua itu. Namun dia harus melakukannya, karena Dedi tidak bersalah dan nama Dedi harus benar-benar dibersihkan Shira. Suara tangisan Shira terdengar sampai keluar kamar dan Dedi yang masih duduk di sofa dapat mendengar suara itu yang membuat Desi menghela napas dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang beberapa kali mengeluarkan napas beratnya. Shira, seandainya kau jujur dari awal semua ini tidak akan seperti ini, batin Dedi yang menyayangkan hal ini. Mentari pagi kembali tiba. Shira yang berada di dalam kamar yang baru saja selesai mandi dengan Shira yang memakai gamis coklat polos lengkap dengan jilbabnya yang juga polos. Beberapa kali Shira menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Matanya masih sembab yang menangis sejak tadi malam. Shira melihat ke belakang yang melihat ke ujung pintu yang ternyata kopernya ada di sana. Karena sudah menjadi akhir dalam hubungannya dengan Dedi. Jadi tadi malam Shira juga sudah mengemasi pakaiannya karena akan langsung meninggalkan rumah Dedi. Ini semua konsekuensi yang aku dapatkan dari perbuatanku sendiri. Jika aku tidak memanfaatkan kebaikan Dedi, pasti aku akan menjadi wanita yang sangat beruntung yang disukai oleh pria yang tahu bagaimana aku. Dia menyukaiku walau dia tahu aku hamil anak orang lain. Dia menolongku dan meyakinkanku apa yang terjadi bukan akhir dari segalanya. Namun semua kesalahanku, aku memanfaatkan kebaikannya dan menjadikan orang yang paling membenciku dan ini akibat dari keserakahanku. Aku kehilangan hal itu, ucap Shira yang menatap dirinya di cermin yang berbicara sendiri dan menyadari kesalahannya yang merugikan dirinya. Shira, bertanggung jawablah dengan semua ini, gumam Shira dengan yakin menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Lalu Shira berdiri dari tempat duduknya dan akan yakin dengan langkah yang dilakukannya selanjutnya. Shira mengambil kopernya dan mendorongnya keluar dari kamarnya. Shira menuruni anak tangga yang benar saja orang tuanya sudah ada di sana dan di sana juga ada Willow, Lulu. Melihat Shira yang menuruni anak tangga dengan membawa koper membuat semua orang bingung termasuk dengan orang tua Shira. Lulu dan Willow saling melihat dan mereka juga heran dengan apa yang terjadi. Sebelumnya tidak terjadi apa-apa dan kenapa Shira seperti mau minggat saja dan sepengetahuan Willow tadi malam Dedi hanya membahas kantor polisi. Orang tua Shira tiba-tiba saja datang ke rumahnya karena undangan Shira dan sekarang Shira yang menuruni anak tangga dengan membawa koper yang pasti membuat semua orang bingung dan bertanya-tanya. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Sahila dengan kebingungan. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi, sahut Willow. Shira, kenapa kamu bawa koper? Tanya Sahila yang ketika Shira sudah sampai di ruang tamu. Apa yang terjadi Shira? Ada apa ini? Kenapa kamu memanggil mama dan papa untuk datang ke rumah ini dan melihat kamu yang sudah menyeret koper segala? Kamu mau pergi kemana? Tanya Danu. Benar Shira, kamu jangan membuat semua orang salah paham. Apa sebenarnya maksud kamu dan Dedi di mana? Tanya Willow yang juga cemas dan takut malah terjadi keributan nantinya. Maaf jika aku membuat kalian bertanya-tanya. Pah Mah, aku menyuruh mama dan papa untuk datang kemari sekalian untuk menjemputku. Karena aku akan berpisah dari Dedi, ucap Shira dengan tenang yang mengejutkan semua orang. Apa kamu bilang berpisah? Pekik Sahila dengan wajah terkejutnya. Ada apa ini Shira? Apa Dedi tidak ingin bertanggung jawab dengan kehamilan kamu? Dia sudah menikahi kamu dan sekarang menceraikan kamu. Apa dia ingin main-main dengan keluarga kita? Sahut Danu dengan volume suaranya yang dinaikkan. Karena memang sangat tidak terima dengan apa yang dilakukan Dedi. Keluarga ini ingin main-main dengan kami. Bentak Danu melihat ke arah Willow. Jangan melihat saya seperti ini. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dan Dedi juga sudah menikah dengan Shira yang artinya dia bertanggung jawab, sahut Willow menegaskan. Lalu kenapa dia menceraikan putri kami? Sahut Sahila. Karena anak yang aku kandung bukan anak Dedi, sahut Shira yang membuat semua orang terdiam.
terkejut dengan pernyataan Shira dan membuat mereka semua langsung melihat serius ke arah Shira. "Apa kamu bilang?" tanya Danu. "Anak itu bukan anak Dedi," sahut Willow. "Shira, kamu jangan bercanda, jangan aneh-aneh. Jangan mengarang cerita," sahut Sahila yang tidak percaya. "Aku tidak mengarang cerita. Apa yang aku katakan adalah kebenarannya. Jika anak yang aku kandung bukan anak Dedi, Aku. Shira sangat sulit untuk melanjutkan kalimatnya. Shira menutup matanya dengan menghela napasnya, berusaha untuk tenang dalam menceritakan dengan pelan-pelan. "Aku diperkosa," sahut Shira yang jujur apa adanya dengan air matanya yang jatuh. Pernyataan itu jelas sangat mengejutkan semua orang termasuk kedua orang tua Shira. "Astagfirullah," lirik Willow yang tidak percaya. "Astagfirullah," lirik Lulu sampai menutup mulutnya yang tidak menyangka dengan apa yang dikatakan Shira. "Aku diperkosa oleh pria yang tidak aku tahu siapa dia. Aku takut memberitahu mama dan papa dan aku menutupi semua itu karena untuk menjaga hubunganku dengan Abian. Namun ternyata Abian menikah dengan Z dan aku juga dinyatakan hamil. Aku bingung dan tidak bisa berpikir jernih, aku takut menghadapi semuanya. Mendengar kemarahan mama dan papa dan sampai aku gelap mata ingin melakukan percobaan bunuh diri. Saat itu Dedi datang mencegahku dan meyakinkanku dengan kehidupan yang pasti ada terangnya. Dia tahu aku hamil anak orang lain, dan dia berniat ingin menikahiku. Namun ternyata semua tidak semulus itu. Karena memang pasti tidak mudah untuk direstui sampai akhirnya aku mengarang cerita dan menuduh Dedi yang menghamiliku. Padahal bukan dia pelakunya. Aku melakukan semua itu menutupi aibku," jelas Shira dengan panjang lebar yang membuat semua orang terkejut. Orang tua Shira juga tidak percaya jika selama ini Shiva berbohong. "Anak ini bukan anak Dedi dan selama ini aku juga diperasa dan ayah dari bayi ini sudah di kantor polisi dan aku menutupi semua ini yang aku pikir aku terbebas. Tetapi ternyata aku salah. Aku menjadikan Dedi korban, mendapat makian dari orang-orang sekitar dan kemarahan dari ibunya yang padahal dia tidak bersalah sama sekali. Aku benar-benar minta maaf untuk keluarga ini yang aku jadikan kambing hitam. Aku tidak punya pilihan lain," lanjut Shira yang terus menangis sambil menceritakan semuanya. Danu yang tertunduk mendengar pengakuan putrinya sudah tidak punya muka. Lagi sementara Sahila pasti sangat terluka yang ternyata selama ini Shira mengalami hal terburuk sampai nekat membuat fitnah kejam. Bersambung 251. "Jadi benar selama ini, anak yang kamu kandung itu bukan anak Kak Dedi dan kamu menuduh Kak Dedi untuk memfitnah kamu," ucap Lulu. "Iya, itu benar dan tidak ada yang salah dalam hal itu. Itu adalah kebenarannya. Aku hanya memanfaatkan Dedi. Maafkan aku." "Maaf Tante, Lulu atas semua ini," ucap Shira yang menunduk. "Kenapa kamu melakukan semua ini Shira? Kenapa tidak mengatakan apa-apa pada papa dan mama? Kenapa harus menyembunyikan semua ini?" ucap Danu menekan suaranya. "Aku sudah menjelaskan alasannya dan maafkan aku Pah. Maafkan aku Mah dan aku akan menerima hukuman apapun dari kalian," ucap Shira. "Lalu siapa orang yang sudah melakukan semua itu?" tanya Sahila. "Dia sudah dipenjara dan Shira berharap juga tidak akan pernah bertemu lagi dengannya," ucap Shira. "Baiklah, Shira sudah menjelaskan semuanya dan mengakui semuanya. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf dengan semua yang saya lakukan kepada kalian semua. Saya benar-benar minta maaf dan dengan semua yang sudah saya akui ini. Saya juga akan menerima konsekuensinya dengan mengakhiri hubungan saya dengan Dedi," ucap Shira dengan keputusannya. "Ma Pa, ayo pulang. Shira sudah tidak berhak lagi di rumah ini," ucap Shira. "Assalamualaikum," ucap Shira sebelum pamit dan Shira pun langsing menyeret kopernya. "Kami permisi, mohon maaf atas apa yang terjadi." "Assalamualaikum," ucap Sahila yang juga pamit yang juga disusul Danu yang sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi atau mencari pembelaan lagi. Karena yang adanya dia hanya malu dengan perbuatan Shira dan apalagi sebelumnya dia sudah memaki, membawa-bawa polisi untuk pertanggungjawaban Dedi. Tetapi pada kenyataannya Dedi tidak salah sama sekali. Willow mengusap wajahnya setelah kepergian Shira dan keluarganya. Lulu menghampiri sang mama. "Apa mama baik-baik aja?" tanya Lulu dengan mengusap bahu mamanya.
Mama tidak tahu Lulu apa yang harus Mama lakukan. Mama benar-benar bingung dan tidak bisa berkata-kata, ucap Willow yang masih belum bisa memahami situasi yang barusan terjadi. Ini memang sangat sulit, Mah. Tetapi kita sudah tahu kebenarannya dan itu artinya kita bisa melihat bagaimana situasi ke depannya, ucap Lulu. Entahlah Lulu, Mama juga tidak tahu apa yang harus Mama lakukan. Mama bingung dan tidak tahu harus apa, sahut Willow. Butuh waktu untuk memahami situasi. Makanya saat tadi Shira panjang lebar bicara Willow belum bisa berpendapat. Ya sudah Mama sebaiknya istirahat dulu, kita pikirkan masalah ini lain nanti saja, ucap Lulu. Willow menganggukkan kepalanya yang menurut saja. Dia memang butuh ketenangan untuk berpikir. Sementara Shira sudah memasuki mobil orang tuanya dengan Shira yang terakhir kalinya melihat rumah itu. Ini konsekuensi yang aku dapatkan dari perbuatanku sendiri dan ini adalah hukuman pertama untukku, batin Shira dengan menyeka air matanya yang melihat rumah itu dari dalam mobil. Danu tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyalakan mobil meninggalkan tempat itu. Ternyata dari lantai 2 rumah Dedi. Dedi berdiri di sana dan menyaksikan kepergian Shira. Hanya berdiri dengan kedua tangannya berada di dalam saku celananya. Dedi tidak mencegah atau bicara sama sekali. Dedi hanya melihat kepergian itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dengan aura dingin yang terpancar. Malam hari yang semakin larut. Rafa yang tertidur nyenyak di kamarnya. Namun tidak ada Ashifa di sampingnya yang tidak tahu juga di mana Ashifa malam-malam seperti ini. Kak Rafa, teriak Ashifa yang berada di dalam kamar mandi. Rafa langsung terbangun saat mendengar suara itu dengan Rafa yang memijat kepalanya dan menoleh ke sampingnya. Ashifa, lirihnya, Kak Rafa, tolong Ashifa, ucap Ashifa dari kamar mandi yang mengeluarkan suara kesakitan. Ashifa, Rafa yang begitu panik langsung turun dari ranjang dan Ashifa langsung menuju kamar mandi. Ceklek, Rafa yang membuka pintu kamar mandi yang langsung terkejut melihat ke Ashifa yang terduduk di lantai. Astagfirullahaladzim, Ashifa. Lirih Rafa yang terkejut dengan kondisi istrinya dan Rafa langsung menghampiri Ashifa. Sayang, apa yang terjadi? Tanya Rafa panik dan melihat cairan mengalir di paha istrinya. Sayang, kamu baik-baik aja? Tanya Rafa dengan panik. Sakit kak? Sakit, keluh Ashifa. Kita ke rumah sakit. Rafa tidak tinggal diam dan buru-buru langsung menggendong istrinya untuk ke rumah sakit. Rafa buru-buru keluar dari kamar mandi dan keluar dari kamar. Mah, Pah, Mah. Rafa berteriak memanggil orang-orang yang ada di rumahnya sampai akhirnya penghuni rumah keluar dari kamar masing-masing. Ada apa Rafa? Tanya Sofia. Namun melihat Ashifa yang digendong seperti itu membuat Sofia kaget dan apalagi melihat Ashifa pecah ketuban. Ashifa mau melahirkan, ucap Sofia. Tidak tahu Mah. Ashifa mengeluh kesakitan, jawab Rafa. Ashifa sudah pecah ketuban. Itu artinya Ashifa mau melahirkan, sahut Sania. Kalau begitu sekarang ayo kita bawa Ashifa ke rumah sakit, sahut Ardi. Iya ayo buruan, sahut Sander. Aku di rumah ya. Jaga Akila besok baru menyusul, sahut Sania yang tidak mungkin meninggalkan putrinya. Kalau begitu aku minta tolong sama kakak untuk hubungi ayah dan ibu, ucap Rafa yang harus mengabari mertuanya itu. Baiklah Rafa, kami jangan khawatir. Sekarang kalian duluan ke rumah sakit kasihan Ashifa, ucap Rafa. Baik kak, sahut Rafa dan yang lainnya langsung buru-buru untuk pergi ke rumah sakit. Karena kondisi Ashifa yang semakin parah. Astaga, baru memasuki bulan ke-9 dan sudah mau melahirkan, mungkin memang prediksi dokter terkadang salah. Ashifa langsung dilarikan ke rumah sakit untuk segera ditangani dokter. Untung saja, Rafa, Sofia, Sander dan Ardi cepat sampai rumah sakit. Mereka baru turun dari mobil dengan bersamaan mobil Abian juga sudah tiba yang ternyata Sania juga mengabari Z. Bagaimana keadaan kak Ashifa? Tanya Z panik. Kamu bisa lihat sendiri, jawab Rafa yang membantu suster untuk membaringkan istrinya di tempat tidur dokter. Semuanya panik dan ikut mendorong tempat tidur tersebut bersama suster-suster yang bertugas yang membawa Ashifa ke ruang persalinan. Keluarga Ashifa sendiri juga panik yang baru saja mendapatkan telepon dari Sania. Aska, ayo cepat, panggil Rania yang sudah menunggu di ruang tamu dengan gelisah.
Iya ibu sebentar, sahut Aska yang buru-buru menuruni anak tangga. Ya sudah kita sudah selesai. Sekarang kita ke rumah sakit, sahut Randy. Iya ayah, sahut Aska dan mereka semua buru-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ashifa yang akan melahirkan cucu pertama mereka. Jadi sangat wajar jika mereka begitu panik. Bersambung 252. Akhirnya Ashifa pun sudah berada di ruang persalinan. Ketubannya yang sudah pecah yang akhirnya Ashifa harus melahirkan. Bisa dikatakan hal ini mendadak. Belum ada persiapan yang biasa dilakukan saat jelang lahiran, berada di rumah sakit sebelum lahiran. Persiapan ruangan persalinan yang nyaman dan sebagainya. Namun alhamdulillah karena Randy ayahnya adalah dokter dan rumah sakit yang tempat Ashifa melahirkan milik keluarganya. Jadi semuanya dipermudah. Karena Randy sepanjang di perjalanan sibuk berkomunikasi kepada pihak rumah sakit dan putrinya mendapatkan ruang persalinan yang terbaik. Ashifa sudah berada di ruang persalinan dengan beberapa dokter wanita pastinya. Karena itu permintaan Ashifa sebelumnya. Suaminya Rafa juga sudah berada di dalam menemani istrinya. Hanya Rafa satu-satunya pria yang ada di sana yang lengkap memakai pakaian yang sudah ditentukan. Sementara semua keluarga menunggu di luar. Randy, Rania dan Aska juga baru sampai. Mereka menunggu dengan harap-harap cemas yang khawatir pada Ashifa. Ya Allah semoga persalinan Ashifa lancar. Permudah segalanya ya Allah, ucap Rania yang tidak henti-hentinya berdoa untuk kelancaran persalinan putrinya. Kita doakan yang terbaik sayang. Allah pasti akan mempermudah segala urusan kita, sahut Randy yang merangkul sang istri. Ashifa anak yang kuat, saya sangat yakin jika dia pasti mampu melewati semua ini, sahut Sofia. Amin, sahut semuanya dengan serentak yang mendoakan yang terbaik untuk Ashifa dan keselamatan Ashifa. Sementara di ruangan persalinan, di mana persalinan akan dimulai, Rafa yang berdiri di samping bagian kepala Ashifa dengan memegang tangan Ashifa dan membisik-bisikkan entah apa saja di telinga Ashifa. Persalinan yang sudah dimulai dengan beberapa dokter. Bu Ashifa ayo tarik napasnya panjang dan buang perlahan. Titah dokter yang memberikannya arahan pada Ashifa. Ashifa dengan wajah yang berkeringat mengikuti arahan itu dengan beberapa kali mengucapkan bismillah. Sayang bismillah ya, kamu harus kuat, rasa sakitnya akan tergantikan dengan pahala yang sangat besar, ucap Rafa dengan matanya berkaca-kaca melihat perjuangan istrinya yang luar biasa menahan sakit. Ashifa hanya mengangguk dan berusaha lagi sekuat tenaganya untuk melahirkan anak pertamanya. Suara teriakan Ashifa yang terdengar kuat dan penuh perjuangan. Owe 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 owe. Suara indah dan mungil bayi itu terdengar membuat air mata Ashifa mengalir deras. Sama dengan Rafa yang juga meneteskan air matanya melihat bayi mereka yang dipegang dokter. Alhamdulillah sayang, ucap Rafa mencium kening Ashifa yang mana Rafa tidak bisa menggambarkan kebahagiaannya atas kelahiran bayi pertama mereka. Pak Rafa, Bu Ashifa selamat ya, bayi kalian sehat tanpa cacat sedikitpun. Seorang perempuan yang Masya Allah sangat cantik, ucap dokter yang meletakkan bayi yang belum dibersihkan itu di atas dada Ashifa dalam keadaan terangkat. Ashifa dan Rafa sama-sama tersenyum terbaru dan beberapa kali Rafa mencium kembali kening sang istri. Sangat cantik seperti kamu, ucap Rafa. Ashifa mengangguk-anggukkan kepalanya dan luar biasa betapa bahagianya dirinya dengan dirinya yang sudah menjadi seorang ibu dan Rafa juga pasti tidak menyangka menjadi seorang ayah. Setelah proses persalinan lancar, Ashifa dipindahlah ke ruang perawatan dan keluarga sudah bisa membesuk Ashifa dan lihatlah para orang tua itu akan berebutan bayi perempuan yang cantik itu. Masya Allah cantik sekali cucu nenek ini, ucap Sofia. Iya Masya Allah ya, sangat cantik, sahut Rania yang sejak tadi menggendongnya. Wah ibu akan menjadi nenek ini, sahut Aska. Jangan dipanggil nenek Aska, Tante Rania masih cantik seperti ini, sahut Z. Lalu dipanggil apa? Kalau sudah punya cucu harus dipanggil nenek. Atau kalau tidak dipanggil eyang, goda Aska. Aska kamu ini ya, sahut Randy. Ayah juga akan jadi kakek, sahut Aska yang paling suka menggoda kedua orang tuanya.
Ashifa dan Rafa hanya tersenyum saja. Sekarang rasa sakit itu sudah tidak ada dan sekarang hanya kebahagiaan saja yang ada dengan mereka yang akhirnya mempunyai seorang anak menjadikan pernikahan mereka semakin sempurna. Oh iya Rafa, apa nama bayinya sudah ada? Tanya Abian. Rafa dan Ashifa saling melihat. Namun wajah Ashifa tampak mengkerut. Kak Rafa tidak memikirkan nama dari awalan itu kan? Tanya Ashifa yang posesif. Ya, Ashifa pernah murka karena Rafa memikirkan mantan. Sejak saat itu Rafa trauma membahas nama anak. Ya enggak dong sayang, sahut Rafa yang langsung panik. Memang nama apa Ashifa yang dipikirkan Rafa? Tanya Sofia yang penasaran. Nama mantannya, jawab Ashifa dengan jujur membuat Rafa pasrah. Sayang tidak seperti itu, sahut Rafa. Kamu ini ya Rafa benar-benar ya. Istri kamu itu melahirkan sangat kesulitan. Kamu juga ada di dalam sana dan tahu bagaimana perjuangan istri kamu. Malah sempat-sempatnya kepikiran buat nama akan nama mantan, sahut Sofia yang langsung mengoceh. Tahu nih mah, sahut Ashifa yang ikut menyerang suaminya. Sementara yang lainnya hanya senyum-senyum saja dan Rafa garuk-garuk kepala yang pasrah diomeli keluarganya. Sudah-sudah semua nama itu bagus. Jadi jangan mempermasalahkan nama. Nanti ayah bantu cari nama untuk dedek kecilnya, sahut Randy. Kalau begitu Rafa menyerahkan namanya sama ayah saja. Karena nama pilihan ayah itu yang terbaik. Ayah juga memberi nama istriku dengan cantik semara Ashifa. Perempuan cantik pengobat hati dan itu sangat nyata, uji Rafa dengan menatap istrinya begitu dalam. Gombal, sahut Ashifa dengan wajah cemberutnya. Yang lain hanya senyum-senyum saja dengan suami istri yang sedikit-sedikit bertengkar dengan manis yang sedikit-sedikit saling sewot. Dedi dan Willow yang berada di ruang tamu yang sedang mengobrol. Bukannya kamu juga memang tahu, jika anak yang dikandung Shira bukan anak kamu. Lalu kenapa kamu membiarkannya pergi dan bukannya awalnya kamu juga ingin menikah dengannya? Walau kamu tahu anak itu bukan anak kamu. Tanya Willow. Aku hanya kecewa dengan tindakan Shira yang membuat fitnah dan merendahkanku. Membuat mama salah paham denganku, sahut Dedi yang sejak tadi menunduk. Lalu apa kalian akan berpisah? Tanya Willow. Aku tidak tahu hal itu. Aku tidak bisa memutuskan semuanya dengan cepat. Kau butuh waktu untuk berpikir, jawab Dedi. Lalu bagaimana perasaan kamu sebenarnya kepada Shira? Tanya Willow. Dedi terdiam yang tidak mampu mengatakan apa-apa. Mah Lulu sudah siap, sahut Lulu yang menuruni anak tangga dan terlihat sangat rapi. Baiklah ayo kita ke rumah sakit, sahut Willow berdiri dari tempat duduknya dan disusul oleh Dedi yang mereka memang ingin ke rumah sakit untuk menjenguk Ashifa. Pembicaraan ibu dan anak itu belum ada keputusan dan tidak tahu juga keputusan seperti apa yang akan diambil Abian. Apa memang sangat butuh waktu? Bersambung terima kasih.